Proses pencarian hari ketiga korban longsor di Cisarua terus dilakukan dan untuk mengetahui informasi terkini sudah terhubung bersama kami produser lapangan CNN Indonesia Yogi Prayoga. Yogi, selamat malam. Mungkin Anda boleh sampaikan di mana lokasi Anda melaporkan, kemudian apakah aktivitas pencarian masih dilakukan hingga malam hari ini? Ya, terima kasih Diana. Saat ini saya sedang berada di depan pos DVI Mabes Polri, di mana di lokasi ini jenazah yang ditemukan kemudian diidentifikasi oleh tim DVI dari Mabes Polri untuk mengetahui identitas secara jelas dari korban tersebut. Untuk update terkini hingga pukul 18 tadi sekitar 34 kantung jenazah yang sudah masuk ke posko DVI ini, dan dari 34 kantung jenazah tersebut 20 jenazah sudah diketahui identitasnya atau sudah teridentifikasi, namun sekitar 14 jenazah masih belum bisa teridentifikasi. Sementara ada sekitar 8 jenazah yang dibawa ke rumah sakit, yaitu ke Rumah Sakit Cibapat dan Rumah Sakit Sartika Asih untuk diidentifikasi lebih jauh karena memang kondisinya sudah sulit untuk dikenali, maka dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan tes DNA untuk mengetahui identitas para korban tersebut. Pencarian sendiri tadi berakhir sekitar pukul 5 sore karena terkendala dengan kondisi penerangan yang menyulitkan tim pencari untuk melakukan proses pencarian di malam hari. Begitu Diana. Ini artinya total ada 34, koreksi kalau saya salah, kantong jenazahnya. Kemudian apakah semua korban yang kalau kemarin disebutkan kurang lebih ada 80 orang yang hilang, ini sudah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI atau seperti apa, Yogi? Ya, dari ke-34 kantung jenazah tadi, saya ulangi lagi, sekitar 20 jenazah yang sudah teridentifikasi dan sudah diketahui identitasnya, sementara 14 jenazah lagi masih dalam proses identifikasi. Hingga kini proses identifikasi masih berlangsung dan kami masih menunggu informasi terkini lanjutan dari pihak Polri sendiri. Demikian Diana. Baik, Yogi, terakhir Badan Geologi Kementerian SDM ini kan sebenarnya telah merilis ya, salah satu penyebab kejadian tanah longsor ini adalah aktivitas pemanfaatan lahan yang cukup tinggi sehingga meningkatkan risiko bencana. Nah, apakah Anda bisa menceritakan apa saja penyelidikan ataupun mungkin dari sektor penegakan hukum yang sedang berlangsung begitu untuk bisa menghindari kejadian serupa terjadi kembali? Betul sekali Diana, dari pantauan kami di lapangan bahwa memang terjadi alih fungsi lahan yang cukup masif, di mana sejumlah lahan yang seharusnya menjadi hutan dialih fungsikan menjadi lahan pertanian. Bahkan banyak greenhouse yang kami lihat berdiri di lokasi kejadian sendiri, bahkan di sekitar lokasi kejadian. Nah, untuk proses penyelidikan sendiri ataupun proses penindakan, kemarin Wakil Presiden Gibran Rakabuming sempat datang ke lokasi dan memang memerintahkan kepada aparat setempat ataupun pemerintah daerah setempat untuk segera mengidentifikasi siapa saja pemilik ataupun instansi yang melakukan alih fungsi lahan terhadap sejumlah lahan yang berada di lokasi ini, dan untuk segera menertibkan pelanggar-pelanggar atau instansi-instansi yang memang melakukan alih fungsi lahan tersebut. Namun hingga saat ini belum ada update terkini lagi bagaimana proses tersebut dilakukan dan sejauh apa penindakannya sendiri telah dilakukan. Demikian Diana. Terakhir Yogi, pukul berapa besok pencarian akan kembali dilakukan? Kemudian apakah ada target begitu dari tim SAR gabungan untuk operasi pencarian ini dilakukan sampai kapan? Untuk setiap harinya memang proses pencarian korban dilakukan pukul 7 pagi. Tim SAR mulai terjun ke lapangan untuk mencari titik-titik di mana kemungkinan korban sendiri akan bisa ditemukan. Hari ini sudah ada perkembangan dengan diterjunkannya sejumlah alat berat yang lebih banyak lagi. Jika kemarin kita bisa memantau sekitar 2 atau 4 alat berat yang diterjunkan, tapi hari ini sudah ada sekitar 9 alat berat yang diterjunkan. Kemudian ada juga tim dari K9 atau anjing pelacak sendiri yang ditugaskan untuk mencari titik-titik yang memungkinkan untuk di mana lokasi para korban tersebut bisa ditemukan. Begitu Diana.
Baik, berarti proses pencarian esok hari masih akan dilakukan pada pukul 7 pagi dan kita harapkan cuaca mendukung, tim SAR gabungan juga semuanya sehat sehingga bisa mencari ataupun optimalisasi proses pencarian ini bisa dilakukan. Terima kasih atas laporan terkini Anda, produser lapangan CNN Indonesia, Yogi Prayoga.